Nah ini nekaranya adik-adik. Nekara tadi kan di sana bentuknya lebih besar, tapi kondisinya sudah sangat besar. Kalau ini nekaranya yang bentuknya lebih kecil, tapi masih kondisinya utuh. Nah biasanya pada nekara itu ada motif atau ada gambarnya. Kalau ini gambarnya adalah matahari. Biasanya di nekara itu kalau bukan gambar matahari, gambar perahu atau gambar kapal. Nah, tadi Ibu lupa ya, salah satunya nekara ini juga dipakai untuk upacara memanggil hujan. Nah, yang untuk dipakai upacara memanggil hujan, biasanya nekaranya yang punya motif kata. Tapi di Museum NTB kami nggak punya ya yang gambar kata, di kami kebanyakan ada motif matahari. Kenapa matahari? Kenapa perahu ya? Jadi orang-orang pada masa lampau itu percaya bahwa matahari dan perahu itu seperti penghubung antara kehidupan yang sekarang dengan kehidupan selanjutnya. Jadi mataharinya sebagai cahayanya gitu ya, kemudian si perahunya itu sebagai sarannya untuk dia melanjutkan kehidupannya yang udah mati ke kehidupan selanjutnya. Itulah kenapa dia motifnya matahari atau perahu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada koleksi yang ada di vitrin yang sebelah sini saja. Ini dari masa arkeologi klasik, jadi sudah itu adalah koleksi arkeologika ya, hasil penemuan, hasil penggalian. Nah ini ada beberapa yang merupakan hibah atau pemberian dari kementerian waktu itu, beberapa koleksinya. Nah untuk masing-masing ininya nanti adik-adik bisa lebih detail sambil di foto bendanya, sambil di keterangannya mungkin nanti ya, karena nanti kadang akan muncul misalnya nih gambar nomor 10, kemudian pertanyaannya, benda ini koleksi Museum NTB ini adalah apa namanya koleksi tersebut gitu. Contohnya misalnya Arsya Siwa Mahadewa gitu ya. Dan yang lain. Oke, kita lihat lagi di sebelahnya. Oke, nah ini jadi kalau untuk vitrin agama di sini ada dua, vitrin agama Hindu dan agama Islam ya. Yang ini adalah vitrin untuk agama Hindunya. Nah kita lihat nih, yang nomor 4 ini adalah koleksi apa? Masuk koleksi jenis apa? Filologika, betul. Jadi yang koleksi-koleksi naskah kuno ya. Oke. Ini koleksi agama Hindu. Kemudian sebelahnya ada koleksi agama Islam. Nah, kalau untuk koleksi agama Islam ini ada Al-Quran tulis tangan. Nomor 5 itu Al-Quran tulis tangan ya. Kemudian ada nomor 1 adalah sungkup masjid. Nomor 2 dan 3 itu adalah untuk mengukur beras fitrah. Kemudian yang ini ada tatapan doa. Jadi koleksi filologika juga ya. Jadi untuk diketahui Islam masuk ke Lombok itu sekitar abad ke-16, dibawa oleh Sunan Giri, anak dari Sunan Prapen. Siapa sih Sunan Prapen ini? Sunan Prapen anak dari Sunan Giri, sorry kebalik. Sunan Prapen penyebar agama Islam di Lombok. Jadi Sunan Giri ini salah satu wali songo dari Pulau Jawa ya. Nah jadi Sunan Giri ini memerintahkan beberapa muridnya, termasuk putranya si Sunan Prapen, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok. Kemudian ada juga Lembu Mangkurat yang diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Oke, itu kemudian kita lihat di belakang ini adalah koleksi magic ya. Nah, koleksi magic ini jadi kenapa? Jadi ini yang berhubungan dengan hal-hal yang agak mistis gitu ya. Nah, kalau di masyarakat kita kan masih percaya tuh seperti yang ada di nomor 1 yang di ujung sebelah sana. Ini namanya bebadong. Pernah dengar nggak? Bebadong. Jadi kalau kita pakai itu tuh dipercaya kita bakalan kebal ya. Kita kebal. Nah, kemudian ada kemali yang itu. Nah, kemudian
untuk mengobati juga. Ini ya yang nomor 2 ada, bisa lihat di sebelah sana. Kemudian sebelahnya ada yang seperti batu, ada 2 batu tuh ya, namanya kemberasan. Fungsinya untuk apa sih? Jadi tuh dipercaya kalau kita taruh di tempat kita menyimpan beras, itu kepercayaannya. Kemudian yang di sebelahnya ada yang itu pasti udah familiar ya, yang seperti bola, itu biasanya dipakai untuk meramal ya. Kemudian yang pakaiannya ini yang dipajang itu rompinya juga untuk lebaran. Jadi dipercaya kalau orang yang memakai rompi ini nanti bakalan kebal ya. Jadi Dari apa, Bu? Dari hujan, dari apa? Jadi kalau kita misalnya nih ada yang menyerang kita nih, ini nggak akan mati kita. Bangga senjata. Pakai panas ini. Terus yang nomor 6 itu adalah koleksi namanya Positi. Bu, coba dari toilet ini. Itu di mana nih? Hah? Udah Jadi kalau yang koleksi nomor 6 ini kita dalam mandikan ternak. Itu dipercaya kalau misalnya ada ternak itu sapi atau kambing ya, nanti itu dimandikan pakai air yang diambilnya menggunakan Positi ini. Ini nanti ternyata kira-kira nasi porsi itu berarti jadi kalau ini paling banyak tahan tersakit itu dari apa? oh iya tahan tersakiti oke satunya tahan Coba pelet dari satunya tersakiti itu. tersakiti ya Pak. Siapa yang sering tersakiti di sini? Itu dah, pakai bawah. Yang terfitnah. Oke, ini ada topeng ini masuk ke dalam koleksi ini ya, seni ya. Seni rupa. Seni. Iya, seni rupa. Kemarin itu yang koleksi 10 ya. Nih. Nah, topeng kemudian di sebelahnya ada wayang. Ini adalah wayang Sasak. Nah, wayang ini dulu juga dipakai sebagai salah satu media penyebaran agama Islam. Hilang. Nah, ini jadi bedanya wayang yang ada di Bali atau di Jawa dengan wayang Sasak. Kalau di Bali atau di Jawa biasanya cerita yang diangkat itu adalah cerita yang sangat terkenal dari India. 2 cerita yang sangat terkenal dari India. Ada yang tahu? Mahabharata, Ramayana. Betul, Ramayana Mahabharata biasanya. Kalau yang di Jawa dan di Bali. Jamblong. Tapi kalau untuk wayang Bukan Sasak wayang jamblong. yang diambil Coba ceritanya ibu adalah jenaka cerita sih. Islam, yaitu cerita Menak, cerita Panji, Hikayat Amir Hamzah itu yang dipakai. Jadi dulu dipakai sebagai media penyebaran agama Islam pada waktu itu. Termasuk juga topeng tadi dipakai sebagai untuk seni pertunjukan. Itu juga di dalamnya diselipkan ajaran-ajaran agama Islam ketika pertunjukannya. Kenapa yang dipakai wayang ataupun topeng? Karena pada waktu itu sebagian besar masyarakat Lombok menganut agama Hindu ya, dan pada waktu itu teman-teman yang beragama Hindu itu sangat suka dengan seni pertunjukan. Makanya dipakailah ini seni pertunjukan untuk menjadi media penyebaran agama Islam di Lombok. Kita lanjut, kalau di belakang kita nih ada ruangan. Buka jalan, Tadi buka kita jalan. belum dibukakan di sini ya. Ini adalah ruang khazanah adik-adik. Jadi Oh no. isinya ini adalah koleksi benar yang terbuat dari emas dan dari perak semuanya. Koleksi yang ada di sini. Kemarin ada sempat kipas ya, mungkin yang sempat waktu di itu ada yang di sana tuh kipas emas. Kemudian yang kondi itu yang ada di situ itu. Di dalam situ ya adik-adik. Jadi semuanya ini terbuat dari emas beneran emas. Bener enggak ada curian Oke enggak deh apa. Mas, alhamdulillah. Makanya jangan dikunci sampai ya, nggak dikasih masuk. Iya betul. Tapi ini pertanyaan dari guru tadi. Oke. Ada salah satu SMP nanya gurunya, kita nggak dikasih masuk ke sini apa tidak keluar nanti soal waktu cara segmen itu benda-benda yang ada di dalam ini. Nah ini sebenarnya nanti kita bisa sih kita ini kan
harusnya kemarin kita minta izin ke Pak Kepala Museum untuk bisa masuk ke dalam. Jadi nanti bisa dibukakan kalau kita minta ini Pak. Mungkin nanti agak siangan ya kita ini masuk untuk kita masuk ke dalam. Soalnya beberapa soal terkait dengan itu memang biasanya ada di dalam nih. Contohnya ini yang kadang keluar adalah koli, kemudian kipas masa ini, jadi nanti saya ini biar bisa akses masuk ke dalam. Paling tidak untuk melihat ya dan tahu namanya. Habis kita dijelaskan saja nggak apa-apa juga. Iya. Bisa nanti menjawab kan. Iya kan kalau gambarnya kemarin waktu ini kan sudah sempat ibu tampilkan ya, contohnya gambar koli, kemudian kipas emas tuh ada kemarin waktu di Ibu Gunati ya. Intinya ada soal dari kita berjalannya. Soalnya bukan kita Pak. Dari pertanyaan itu intinya ada. Iya ada, pasti ada entah yang mana, Yang mana tapi itu, pasti ya. dari semuanya. Oke. Ada. Oke, Kita kita berlanjut. lanjutkan lagi. Nanti kita ini ke dalam ya. Nah ini ada koleksi musik. Kalau koleksi musik ini masih masuk ke koleksi ini ya. Ini ya. Ini kayak kalau ini karena udah spesifik nih. Nanti sebelum selesai pokoknya kita minta tolong untuk bisa masuk ke dalam ya. Setelah ini kan kita akan keluar untuk nanti presentasi satu-satu ya. Nanti setelah itulah sebelum kita pulang adik-adik bisa masuk ke dalam untuk melihat benda koleksi. Mungkin difoto sambil diiniin juga keterangannya itu ya. Jadi kalaupun tidak dijelaskan, yang penting udah tahu namanya nih. Soalnya biasanya yang keluar itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah masih koleksi seni lagi nih. Ini koleksi seni kriya ya adik-adik. Ini ada rehan, kemudian itu yang untuk menyimpan Al-Quran yang nomor 9 ya. 6. Kalau yang nomor 7 untuk apa? Yang mana? Pegang. Yang nomor 7 ini adalah hulu pelocokan tuh tempatnya ya nanti untuk menyimpan ini deh. Nomor 11 ini kan pelocokannya. Jadi ini untuk nyimpan, untuk dimasukkan ke sana nanti. Gitu. Oke, yuk kita geser lagi. Kita ke koleksi sebelah, ada koleksi keramologika atau benda-benda yang ini masih koleksi seni ya. Hingga sebelah kiri. Ini adalah koleksi keramologika, benda-benda ya terbuat dari keramik. Jadi kalau benda-benda Bajunya dari baru. keramik ada gambaran. Yes, keren. Betul, buatan dari luar negeri. Jadi bisa dibaca di situ ya, dari mana aja nih, misalnya ada keramik dari Cina ya, ada yang dari Jepang gitu kan, yang nomor 4 ya, yang dari Jepang itu, piring persen ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa nenek moyang kita pada zaman dulu itu sudah ada kontak dagang dengan masyarakat dari negara-negara lain ya, atau dari luar. Koleksi keramologika, sebelahnya juga lagi adalah koleksi keramologika atau koleksi keramik, termasuk yang di sini ya. Ini adalah koleksi keramik, koleksi keramologika. Kemudian yang di belakang ini koleksi yang ada di belakang nih. Sekarang ada dilihat ini ada pandai besi. Kemudian nanti di sebelah sana ada alat sumber. Siapa? Itu adalah koleksi teknologika. Iya. Jadi ini kan benda-benda berteknologi pada masa lampau ya. Sebagai bukti kalau nenek moyang kita pada zaman dulu pun ternyata sudah mengenal teknologi, meskipun masih sangat sederhana teknologinya. Salah satunya adalah pandai besi ini. Kemudian nanti di sebelah sana ada koleksi ini apa tenun ya, alat tenun itu juga teknologi masuk Bu, negara kita juga. Bu, Kemudian bajunya merek apa?
Bagus awalnya. Oke, kita lihat ini adalah koleksi keris ya. Nah, kalau keris ini tidak hanya ada di Lombok, Sumbawa aja ya. Jadi di Jawa, di Bali itu sudah ada. Nah, prototipe dari ini sendiri ketika pembangunan Candi Borobudur dengan apa? Buktinya itu ada pada motif di Candi Borobudur itu adalah prototipe dari keris. Kalau keris di wilayah Lombok itu mendapatkan pengaruh dari Bali dan Jawa ya. Sementara kalau yang dari Pulau Sumbawa itu mendapat pengaruh dari utara yaitu dari Sulawesi. Bedanya di apa? Biasanya ukurannya yang dari Pulau Sumbawa kerisnya itu lebih panjang. Kemudian untuk banyak hal ya, nggak cuma di keris aja. Jadi Pulau Sumbawa itu lebih ke pengaruh dari Sulawesi. Contohnya ada baju tadi ya. Kemudian juga dalam sehari-hari untuk di Pulau Sumbawa ini dia pengaruh Islamnya lebih kuat. Jadi nanti adik-adik bisa melihat nih di motif kainnya. Motif kainnya untuk di sana nanti juga berbeda dengan di Lombok. Kemudian ini adalah senjata ya, senjata tradisional. Ada yang dari Sumbawa dan juga ada dari Lombok. Ini juga masuk ke dalam koleksi etnografi Saga. Kemudian ada yang dari sebelah sini. Ini adalah koleksi kain. Yang ini dari Bima. Ini dari Bima. Motifnya seperti ini, jadi seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalau di Pulau Sumbawa itu kita tidak akan menemui kain dengan motif bergambar manusia maupun bergambar hewan. Kalaupun ada yang bergambar hewan, itu biasanya sudah distilir atau seperti dibuat ada rumbai-rumbainya supaya dia tidak menyerupai manusia atau tidak menyerupai hewan. Contoh misalnya ada motif burung merak, itu ekornya akan distilir supaya dia hampir mirip-mirip tumbuhan. Karena di Sumbawa ini pengaruh Islam yang kuat dan dalam agama Islam memang tidak diperbolehkan ya untuk motif-motif manusia maupun hewan di kain-kain seperti ini. Ini yang Bima atau Sukumbojo. Kemudian yang di sebelah ini adalah yang dari suku Samawa, itu seperti ini. Biasanya disebut kre ya ininya, kainnya. Nah, kebanyakan kalau yang dari Samawa itu motifnya lebih dia lebih kelihatan lux gitu ya, karena mereka lebih suka menggunakan bling-bling. Dia suka pakai benang perak ataupun benang emas. Itu yang dari Pulau Sumbawa bagian barat ya, dari suku Samawa. Nah, ini mungkin sekilas aja. Di belakang kita ini adalah koleksi teknologi. Kita lanjut ke sebelahnya. Kalau benangnya kita dipas dulu. Warna merahnya kalau sekali kalau itu tidak ada. Warna itu tidak ada. Itu yang warna merah dan sebelah sana ya yang paling atas. Sebelah sana warna kuning kira-kira dari apa sayang? Ada kuning warna lupa. Oh. Itu dari Subhanallah. Jadi konon katanya motif seperti sangat Subhanallah itu sangat sulit, butuh waktu yang lama untuk pembuatannya. Jadi pada saat zaman dahulu si penenun ini setiap selesai membuat songket Subhanallah dia pasti akan mengucapkan Subhanallah, makanya akhirnya diberi nama songketnya songket Subhanallah ya. Dari mana? Ini yang dari Lombok. Kita lanjut lagi ke sebelah. Ada koleksi apa lagi? Nih. Bagus banget. Wah, bagus banget. Oke, kita lanjut. Yang ini masih renovasi ya, jadi ada pengawas. Bagus ini. Estetik. Aduh, jangkut.
belum ada bendanya. Aku aja menyesal udah ke situ. banyak hewan-hewannya nanti bisa. Ini apa? Enggak. Ini apa? Oh, belum. Ada jalan. Belum. Koleksi etnografika. Jadi ada dulang, ada tembola, ada kampu ya. Hadap sedikit. Tapi kalau dari biasa kayak Ada nyangkut cukup. Bisa nyangkut. Saya kegedean udah diam. Udah mau foto-foto kan? Buset. kemudian itu jadi kalau zaman dulu kita pergi jauh dalam waktu yang lama itu bawaannya kayak gini ya. Jadi jangan dibayangkan udah bawa koper keren kayak sekarang. Di zaman dulu bawaannya tuh kayak gini nih. Kemudian itu ada Termos. keranjang ya untuk tempat telur ya. Empat teleskop. Yang ini untuk teropong ya. Teleskop jadi untuk melihat benda yang jauh letaknya. Jadi kan biasanya diperlukan untuk ini pelayaran gitu. Kemudian kita lihat yang sebelah sana dulu deh. Ini ada peralatan rumah tangga juga ya. Jadi ini masuk dalam koleksi etnografika juga ya. Ini ada pekinangan, kemudian ada lampunya zaman dulu seperti itu. Oke, sambil kita geser ke sebelah di vitrine selanjutnya ada apa lagi? Yang warna juga sama foto lagi. Nah, untuk pekinangan, jadi untuk meletakkan juga benda, tahu kan makan sirih itu loh. Biasanya kalau orang zaman dulu tahu ya, makan sirih dan teman-temannya itu ditempatkan di pekinangan itu. Wah, party. Jadi oke, kita lihat nih selanjutnya ada gerabah ya. Nah, salah satu koleksi masterpiece dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini ada koleksi ceret maling. Pernah dengar nggak ceret maling? Yang nomor 6 ya. Sekarang pun kayaknya masih ada ya yang bikin di mana? Banyuulek ya. Kalau nah ini kenapa disebut ceret maling? Ada yang tahu nggak kira-kira? Gara-gara pasisi airnya. Nah, pasisi airnya dia beda dengan ceret pada umumnya. Kalau ceret pada umumnya kita isi airnya kayak gini kan dari atas ya. Nah, kalau ini dari bawah, betul. Nanti dibalik dia nggak akan jatuh ke bawah ya. Tapi nanti pas begitu dikeluarin dari situ dia tuh bisa ya kayak minum biasa. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Oh, takoyaki. Nah, ini juga masih dari peralatan dari gerabah ya. Ada peralatan dapur. Buat masak cookies. Iya. Iya. Ini untuk kue rangi namanya. Hampir kayak untuk cookies ya bentuknya. Oke, kita lihat ke ini sebelah kiri dulu ini ada alat transportasi. Ini kalau boleh sebutnya ini ada Lombok Ferrari. Ya kan kalau mereka pergi ke Trawangan biasanya dia menyebut Cidomo adalah Lombok Ferrari. Nah, ini beberapa contoh alat transportasi pada masa lampau ya. Ini masuk ke dalam koleksi etnografika lagi. Jadi kalau kita lihat tadi ada banyak banget ya koleksi etnografinya, hampir sebagian besar. Kemudian kalau koleksi arkeologi nih ada di sini nih contohnya nih. Arkeologika. Ya. Soalnya kalau memang saya yang jadi pembacanya Pak Sari, kita aja nggak dikasih tahu. Iya. Oh iya, baik, siapa? Nah, ini koleksi arkeologika ya, koleksi dari hasil penggalian baik di dalam tanah maupun di dalam air. Kenapa ada yang pecah Bu gitu? Nah tadi seperti yang Ibu informasikan, kalau benda itu masih bisa diidentifikasi, itu masih bisa menjadi koleksi kami. Termasuk benda yang udah pecah seperti ini ya Adik-adik.
Kayak gitu gerabahnya. Ini temuan dari situs Gunung Piring. Oke, jadi ini beberapa koleksi. Mungkin kemarin adik-adik di sekolah melihatnya di gambar aja ya di buku sejarah. Nah ini bisa dilihat itu ada kapak serpi, kapak persegi, kapak genggam ya. Nomor 4 tuh kapak genggam. Yang nomor 1 itu fotonya saja karena tidak mungkin kalau untuk sarkofagus kemudian kita bawa ke sini ya. Kemudian ada yang tahu nggak sarkofagus itu untuk apa ya? Pemakaman. Menguburkan ya? Ya betul. Untuk pemakaman. Kemudian kalau ada lagi ini ada contoh kapak ya, ada kapak corong itu yang nomor 5 ini kapak corong. Kemudian yang nomor 11 adalah itu gelang dari perunggu. Nomor 11. Nih ya nomor 11 ya. Jadi seperti itu. Untuk pakai gelang sebagai perhiasan. Ganti merekam. Ini ketika sudah mulai mengenal logam ya, berarti termasuk juga Nekara tadi itu adalah dari zaman praaksara ketika mulai mengenal logam adik-adik. Kemudian kita geser ke sebelahnya, setelah koleksi arkeologika kita ke koleksi mata uang. Mata uang itu koleksi apa adik-adik? Numismatika ya. Jadi ada koleksi heraldika dan numismatika. Koleksi heraldika ini adalah koleksi tanda jasa, sementara numismatika adalah koleksi mata uang. Nah, contohnya mata uang kuno nih yang kami tampilkan. Jadi ada koleksi rupiah, kemudian ada golden, ada yen juga. Iya. Nah ini ada kepeng bolong seperti ini. Nih, uang Cina pada masa lampau yang masuk ke Indonesia ketika ada perdagangan dengan Cina pada waktu itu ya. Nah itu. Kemudian ada tulisannya apa ya? Itu diambil untuk katalog. Iya, nah itu berarti itu sedang dipinjam kemarin. Untuk apa? Katalog. Jadi difoto untuk dilakukan pemotretan adik-adik. Dilakukan pemotretan untuk beberapa contoh uang ini. Nah, karena ada kegiatan pembuatan katalog. Nah, katalog ini menjadi salah satu media kami untuk publikasi ya. Jadi kalau adik-adik ke museum atau kadang kami datang ke masyarakat, itu biasanya kami akan memberikan katalog. Kemudian ada juga brosur ya, sebagai media informasi, sebagai media publikasi gitu. Oke, kemudian kita geser lagi ke sebelahnya. Ini ada vitrin, isinya peralatan menangkap ikan di laut. Ini juga masuk ke dalam koleksi etnografika lagi. Benda-benda yang dipakai oleh suku-suku bangsa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi termasuk alat menangkap ikan ini. Ada yang mau snorkeling? Pakai nomor 3 aja Bu, zaman dulu. Nah ini dipakai untuk menangkap ikan nih, jadi untuk iya kan, iya untuk melindungi matanya ya kan ketika dia mau menangkap ikan. Jadi pakai ini yang seperti ini, pakai tombak kayak gini. Oke. Sekarang kita geser lagi ke ini adalah diorama pantai. Oh ya baik. Ini diorama pantai. Oh, ada kapal air. Oke, sebelum kita lanjut, mau foto sama boleh kita balik ke rapi menghadap ke ya di tengah di Pause videonya. di mana Pak? Pause aja.
ini yang nomor 1 ya. Ini untuk mengikat fungsinya, untuk mengikat kalau kita panen padi zaman dulu. Kemudian Kira ya untuk mencet. bukan, ya bukan untuk ikat padi. Jadi kan ada apa namanya tangkainya itu pakai ini nanti ngikatnya. Kemudian ada yang untuk memotong tembakau, itu yang di sebelah sana ya. Sebelah sana tuh ada. Kemudian yang untuk mengambil air. Memang satu gitu ya. Oh itu kayak gitu yang harus ada ya. Iya. Ini kalau biasanya yang dipakai biasanya lebih besar. Jadi ini untuk apa sih? Nyari rumput ya. Nanti rumputnya tuh ditaruh di sini. Untuk cari rumput. Biasanya lebih besar. Iya, ini miniaturnya adik-adik. Karena kalau terlalu besar kita nggak mungkin tampilkan di sini. Oke, miniatur keranjang rumput. Kemudian kita lihat yang di sebelah ini ada beberapa peralatan untuk menangkap ikan di air tawar. Ya. Jadi pasti mengenal yang ini ya ternyata. Oke. Bagaimana? Ini ada jadi itu peralatan pancing ya. Itu kan sebenarnya bisa diurai ya, betul. Nanti ada apanya bagian ujungnya Ada itu talinya, batu. betul. Oke. Dengannya. Kemudian kita lihat yang di sebelah lagi ada ini koleksi masih etnografika lagi ya adik-adik. Tangan. Itu menempel kecil. Yang mana? Yang ini. Kayak Itu tali. pancing. Itu alat pancing, untuk alat pancingnya. Oke, kita lihat. Ini adalah untuk peralatan berladang ya, adik-adik. Ini masuk koleksi etnografika lagi. Jadi itu ada untuk mengambil air yang di nomor 2 tuh. Kemudian yang nomor 6 pernah lihat nggak yang kayak gitu? Biasanya di film-film zaman dulu. Oh buat api. Ya, untuk membuat api. Kemudian yang nomor 3 itu untuk tempat air. Itu dari semacam kita sekarang bawanya botol Tupperware ya. Zaman dulu bawanya kayak gitu. Kemudian yang nomor 4 itu untuk bawa bekalnya, bawa nasinya tuh di situ tuh. Nomor 4. Oke. Saya pikir buat kasih tanda. Bukan. Iya. Oke, kita lanjut lagi koleksi etnografika lagi di sebelahnya. Kita perlahan. Kalau sekarang sama yang kayak gini, marah ya. Kalau zaman dulu mungkin itu Ini marah. Marah dia. Oke, ini adalah beberapa peralatan. Nah, itu yang nomor 1 itu biasanya ditaruhnya di hutan-hutan ya untuk itu adalah untuk lebah untuk ya jadi nanti untuk tempat bersarangnya lebah madu. Itu sebuah lebah madu namanya. Oke, dan beberapa peralatan yang lainnya ini masuk koleksi etnografika juga. Kemudian kita geser ke sebelah ini peralatan untuk menangkap berburu ya, pancing atau berburu. Ada jerat rusa, ada yang untuk menangkap burung, jebakan untuk burung, kemudian untuk ayam hutan. Ini buat burung juga. Iya kan, ini kalau dulu di baik di Lombok maupun Sumbawa itu masih banyak sekali rusa juga termasuk. Nah itu dipakai untuk jerat rusa, jadi ditangkap kemudian untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan ayam hutan maupun burung. Oke,
Oke, ini masuk koleksi etnografika lagi. Gimana cara membedakan? Kalau teknologi itu kan ada teknologi contoh alat tenun. Jadi untuk koleksi teknologika yang ada di ruang pameran ini cuma 2, alat tenun dan pandai besi, itu aja. Selebihnya pandai besi. Pandai besi kan ada teknologinya tuh ya kan? Meskipun itu masih sangat sederhana. Menghasilkan apinya yang di bawah itu kan supaya dia tetap nyala. Banyak tahu. Kemudian selanjutnya kita geser ke sini, adik-adik